Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat dan selalu lancar rezekinya, amin. Nah, pagi ini saya dan istri rencananya mau jalan-jalan ke kebun teh Pagilaran. Lokasinya dekat dengan kota Batang, atau dari Semarang jaraknya sekitar 85 km dan sekitar 30 km dari kota Batang. Nah, seperti biasanya kalau jalan ke arah barat melalui Pantura, pasti kita akan melewati kota Kaliwungu, kemudian Kendal, kemudian Weleri, dan pasti kita harus naik melalui Alas Roban. Nah, sekarang kita sudah sampai di Alas Roban. Kali ini saya ambil jalan pintas yang langsung nanjak ke atas. Jalannya cukup curam, cukup menanjak, tapi mungkin di video nggak terlalu kelihatan ya. Tapi aslinya memang cukup curam. Untuk menuju ke kebun teh Pagilaran, kita memang harus melewati daerah yang namanya Limpung. Limpung itu seperti kota kecil. Nah, untuk menuju Limpung sendiri, kita nanti akan belok ke kiri. Ada dua jalur, yang satu melalui jalur alternatif Subah Limpung. Nah, ini dia, kita belok ke kiri. Belokan ini kira-kira 5 kilo dari Alas Roban. Nah, yang kedua yaitu melalui jalan dari Banyu Putih ke Limpung. Belokannya ada di depan lagi tadi, sekitar 10 km dari Alas Roban atau 5 kilo dari belokan yang alternatif ini. Jalannya lebih lebar dibanding jalan alternatif ini. Nanti waktu pulang ke Semarang, di akhir video kita lewat jalan Limpung Banyu Putih. Kita lihat jalannya supaya teman-teman juga tahu kondisinya bagaimana. Seperti suasana di pedesaan pada umumnya, kita akan masuki area persawahan yang luas sekali. Apalagi di ujung sana banyak pohon-pohon yang serba hijau. Ini adalah lukisan alam yang indah, banyak sekali warna-warna yang membuat mata kita sejuk. Nah, ini dia kenapa kita-kita yang sebagai petualang selalu kangen ingin kembali exploring ke daerah-daerah pedesaan. Begitu juga dengan objek wisata kebun teh Pagilaran yang pasti nanti serba hijau. Menurut info-info dari beberapa web seperti web dari Pariwisata Kabupaten Batang, kemudian PT Pagilaran sendiri, dan beberapa web yang lainnya, perkebunan teh Pagilaran ini sebenarnya dengan luasnya 1130 hektar yang berada di atas ketinggian 600 sampai 1600 mdpl. Nah, perkebunan ini terletak di kaki Gunung Kamulyan, Desa Pagilaran, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang. Lokasinya sekitar 35 km dari kota Batang. Menurut info yang saya baca, kebun teh Pagilaran ini sebenarnya mulai dibangun tahun 1880 oleh orang yang berkebangsaan Belanda yang bernama E. Bling. Dan pada tahun 1964, perkebunan ini diambil alih oleh Indonesia yang kemudian diserahkan dan dikelola oleh Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dan akhirnya dikelola dengan oleh perusahaan yang bernama PT Pagilaran.
Nah, sekarang kita sudah sampai di daerah yang bernama Limpung. Nanti kita belok kiri yang ke arah alun-alun Limpung. Ini dia pertigaannya. Nah, kalau kita belok ke kanan itu langsung menuju ke Banyu Putih atau menuju ke Pantura lagi. Jalannya nanti kita lihat ya waktu pulang ke arah Semarang, kita coba explore jalannya ke arah sana. Nah, Limpung ini sendiri sebenarnya pertemuan juga ya, karena kita dari Limpung ini kita bisa menuju ke arah Bawang atau ke arah Bandar atau ke tempat-tempat yang lainnya. Kalau ke yang teman-teman yang ingin mencoba tol Kayangan yang viral itu, pasti harus lewat sini, karena harus ke Limpung kemudian ke Bawang, baru nanti ambil ada jalan kecil yang menuju ke tol Kayangan. Sejak dari Semarang, alhamdulillah udaranya sejuk, jadi perjalanannya cukup menyenangkan. Nggak kerasa sudah jalan 64 km. Kayaknya sudah waktunya harus istirahat. Kita mampir dulu ke Alfamart, kita cari air minum. Setelah cukup istirahat, badan udah segar, kepala udah nggak pening lagi gara-gara kelamaan pakai helm. Nah, waktunya kita lanjut lagi, dan sekarang kayaknya gantian, saatnya kita cari SPBU, kita cari bensin untuk nambah. Sebenarnya sih masih cukup, masih ada, tapi saya mau tetap saya jaga supaya tetap full tank. Sekedar saran buat teman-teman yang touring jarak jauh, sebaiknya sih selalu dijaga tankinya selalu full tank. Kita jangan spekulasi belinya nanti. Ternyata kejadian kalau kelamaan bensin sudah tipis, ternyata SPBU tidak ada. Nah, yang repot kita juga. Ya, tapi sekarang memang di perjalanan masuk ke pedesaan SPBU memang cukup banyak, apalagi sudah ada Petashop ya. Ya, cukup membantu itu. Tapi ya lebih baiknya kita jaga sendiri, kita jaga tangki selalu cukup bensinnya, jadi nggak ada masalah nantinya. Sekarang kita sampai di desa namanya Sojomerto. Nah, ini ada pertigaan, nggak besar, dan agak belok kanan agak naik lagi. Kita harus belok kanan naik. Kalau lurus nanti ke arah Bawang. Kita harus ke kanan ke arah Belado. Ini ada tulisannya tadi, ada sign-nya, jadi cukup mudah ke arah Belado. Nanti kita ambil ya ini dia belokannya, kita harus belok ke kanan agak naik.
sampai di pertigaan di Kecamatan Reban. Kita ambil yang lurus, yang ya ke kanan dikit lah. Kalau yang ke kiri sebenarnya itu jalan jalan memutar ya. Nanti ketemunya juga ke Desa Sejomerto, tapi jalannya lebih lebar daripada yang barusan kita lewati. Sampai di perempatan ini kita belok ke kiri. Kalau jalan ke kanan itu jalan tembus dari daerah ini ke Jalan Raya Sejomerto Reban. Jalannya kecil ya karena memang hanya jalan tembus saja ya. Setelah sampai di kantor pemerintahan di Wonorejo, nah kita belok ke kiri. Itu jalan singkat, jalan potong juga menuju ke Kebun Teh Pagilaran. Sebenarnya kalau lurus masih ada, tapi jalannya berputar. Jalannya sekarang mulai menanjak. Ini kita udah dekat nih sampai ke Kebun Teh Pagilaran. Jalannya menanjak terus, udaranya juga semakin sejuk ya, tambah sejuk. Ini padahal hari Sabtu ya, tapi kenapa nggak rame ya? Jalannya cukup renggang sebenarnya, nggak rame sekali, nggak ada kemacetan. Paling tadi yang di beberapa pasarnya agak antri, tapi selanjutnya di jalan-jalan luar kota kayaknya lancar terus. Memang enak sih daripada macet. Ya alhamdulillah sampai di daerah ini ya udara masih segar, sejuk, nggak hujan. Semoga nggak hujan ya. Kalau hujan aduh repot juga, nggak bisa foto-fotoan. Nah ini dia, alhamdulillah kita sudah sampai di area Kebun Teh Pagilaran. Ini kayaknya masih awal, belum sampai ke gerbang. Nanti sepertinya ada gerbang ya untuk masuk. Ada tiketnya. Nah tapi kita sudah memasukin area kebun teh. Nah kita bisa lihat ya, sebelah kanan kiri banyak pohon teh. Kalau perkebunan teh pasti rata-rata enak dipandang dan udaranya pasti sejuk. Tanamannya kelihatan rapi gitu, teratur. Seperti yang saya ceritakan di awal, sebenarnya objek wisata Kebun Teh Pagilaran ini ya berada di area perkebunan, di mana nanti di ujungnya ada pabrik teh PT Pagilaran. Nanti kita bisa lihat sampai di sana. Saya pernah kesini sebelumnya, tapi sudah lama sekali, dan dulu objek wisatanya sebenarnya sederhana sekali. Moga-moga sekarang kayaknya kalau saya lihat yang di medsos sekarang lebih berkembang meskipun masih sederhana. Untuk menuju ke atas sampai ke ujung di area pabrik teh, jalannya memang ya begini nih, belok gitu ya, zigzag. Jadi sih memang harus begini supaya tidak berat ya untuk kendaraan. Kalau coba bayangin kalau nanjak lurus saja pasti jauh lebih berat daripada dibikin zigzag. Untuk menuju ke atas memang kita melewati beberapa perkampungan yang berada di antara perkebunan. Nah kita ini sekarang sudah bayar tiket, murah sekali tiketnya.
hanya 5.000 per orang, tidak ada tiket kendaraan. Tapi nggak tahu kalau mobil ya, motor tadi nggak ada, hanya tiket orang, hanya 5.000 per orang. Dari beberapa web dan medsos yang saya lihat, kayaknya ada beberapa objek yang bisa kita kita nikmati. Contohnya ada danau kecil, cukup bagus. Kemudian juga ada yang menjadi viral, itu ada 3 rumah kecil mungil tapi ada kincirnya seperti di Belanda. Kayaknya tempatnya itu bagus untuk selfie. Kemudian juga ada kebun teh juga. Kemudian ada perbukitan, kita bisa hiking. Saya nggak tahu itu jalannya kemana lagi kalau kita terus ke atas. Nah selain itu ya pasti ada warung makan. Kemudian ada tempat-tempat jual cenderamata oleh-oleh. Kemudian juga fasilitas musola bagus. Dan ya pasti ada yang kamar kecil, parkir, pasti ada. Buat teman-teman yang suka jalan-jalan dan petualangan, kalau kita sudah sampai ke suatu objek wisata, sebaiknya kita juga ikut memanfaatkan UMKM setempat, meskipun hanya sedikit. Karena kalau kita membeli produk yang mereka jual, secara nggak langsung kita ikut andil memajukan usaha mereka, dan itu sangat bermanfaat buat mereka. Nah ini dia, kita sudah masuk ke area wisata kebun teh Pagilaran. Jika lurus terus ya, akan sampai di pabrik teh PT Pagilaran. Nah kita belok ke kiri menuju ke area objek wisatanya. Nah ini dia. Nah kita lihat banyak cenderamata, warung-warung. Nah itu nanti kalau yang ke jalan-jalannya yang lurus terus sana. Ini dia yang 3 rumah yang ada kincir yang saya cerita, dan ini danaunya sangat alami. Nah ini atau di depan PT pabrik. Saya nggak tahu di patung ini lucu juga nih, ada 2 batu. Di video yang kali ini saya belum mengeksplor di dalam area wisata. Kita hanya eksplor jalan dari Semarang menuju ke objek wisata PT Pagilaran. Dan sekarang kita perjalanan pulang ke Semarang, kondisinya hujan terus sampai Semarang kayaknya. Ini dia, ada salah satu jalan tembus yang dari perempatan yang menuju ke desa Sojomerto. Jalannya meskipun masuk ke pelosok tapi masih mulus, masih bisa dilewatin. Nah ini sekarang kita lewat jalan dari Limpung menuju Banyu Putih. Jalannya memang lebih lebar ya dibanding dari jalan tembus yang tadi, yang awal dari Subah ke Limpung. Tapi memang beda suasana. Kalau yang tadi yang awal itu memang benar-benar suasana perdesaan. Kalau ini sudah seperti jalan raya ya pada umumnya. Akhirnya kita sampai juga ke Banyu Putih, ke Pantura, kembali ke Pantura. Nah kita harus belok ke kanan. Kalau ke kiri ke arah Batang, Pekalongan, dan ke arah Jakarta atau Bandung. Nah ini kita harus nyebrang dulu. Kondisi agak hujan, jalan enggak terlalu rame. Bismillah, semoga selamat, lancar sampai Semarang. Oke, sampai di sini dulu petualangan kita di objek wisata teh Pagilaran. Kita jumpa lagi di next petualangan di tempat-tempat yang lebih asik. Dan teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sebaiknya jangan buang sampah di manapun kalian berada. Jika tidak ada tempat sampah, tolong disimpan dulu, dibawa dulu, cari tempat sampah, baru buang di tempat sampah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.